Untuk yang pertanyaannya Mas Faiz, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan itu, maksudnya langkah-langkahnya atau apanya ya? Langkah-langkah membuat instrumen gitu, Seperti apa ya, unsur-unsur atau atau bagaimana Mas Faiz? yang perlu disiapkan begitu. Yang perlu disiapkan Mbak Intan, jadi Ya kan, ya bisa berupa variabel-variabel apa yang diperlukan gitu. ya, agar Ya. bisa terciptanya itu suatu instrumen gitu. Iya, iya, iya. Silakan. Oke. Nyari Bentar ya Bu. ya. Linknya, linknya. Oh iya, bisa di sini. Saya kasih share screen, bisa kebaca apa enggak tuh? Baca, Bu. Lagi loading, memulai berbagi layar. Mati lagi Bu. Oh, kenapa? Sebentar. Kenapa Mbak? Ayo, mana ini? Kok diam-diam saja nih? Ayo, 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 ayo. Halo Mbak Intan, Mas Juandi, Mas Nurul, Mas Nurul. Oke, apakah masih bisa bersuara Anda? Anda? Apa pada mute ya? Enggak, Bu. Terus kenapa nih nggak ada bicaranya? Izin menjawab pertanyaan dari Pak Salihun, Bu. Dari Pak Solihun itu kan tadi implementasi di masyarakat, ya? Implementasi di masyarakat. Tetapi sebelum menjawab itu, tentunya harus dilihat dulu apa itu makna dari instrumen itu apa gitu ya, instrumen pendidikan itu bagaimana, mau ikut pendapat yang mana gitu kan, mau ngambil dalam konteks yang mana gitu kan, baru nanti bisa dijawab pertanyaan itu. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Solin kan dalam artian umum ya, tidak hanya karakter. Sedangkan
Kan teman-teman tadi sudah bersama dengan Mas Nurul tadi yang menjelaskan, atau Mbak Intan tadi, tentang pengertian instrumennya ya, dalam konteks pendidikan seperti apa, dalam konteks industri seperti apa, kan gitu tadi, ya kan? Ya enggak? Dalam konteks industri seperti apa, dalam konteks pendidikan seperti apa. Nah, kalau tadi Mas Olion bertanyanya secara umum, tapi perlu dikerucutkan gitu ya, perlu dikerucutkan, mau mengarah kemana gitu. Atau syukur-syukur dari yang umum menuju ke yang khusus ya, jadi menggunakan pola berpikir seperti itu. Seperti piramida terbalik gitu kan. Ya, silakan. Silakan. Mbak Intan atau Mas Nurul. Yang di tayangan itu apa yang saya tayangkan, apa yang muncul di situ? Ya, sebagian PPT, sebagian hitam, Bu. Oh, yang PPT apa yang muncul tuh? Tentang pengertian apa? Bu. Pengertian Sebagian instrumen. tertutup, Bu. Tertutup? Tertutup apa? Bu. Bu. Tertutup apa tuh? Hitam-hitam, Bu. Oh, tertutup hitam-hitam ya. Oke. Hitamnya saya ambil dulu deh. Hitamnya saya ambil dulu. Sudah, masih ada hitam? Masih, Bu. Ada. Sudah enggak ya? Hilang semuanya, Bu. Nggak ada yang ditampilkan, Bu. Tidak ada yang ditampilkan. Oke, baik. Ya, sengaja saya hilangkan semuanya biar tidak keluar hitam-hitamnya. Oke, ini sudah banyak lagi pertanyaan yang muncul dari Mas Sutrimo, dari Mbak Fitrotul, Lulu. Faktor apa yang mempengaruhi instrumen pendidikan ya? Yang mempengaruhi dalam hal ini mungkin nanti bisa dijelaskan. Apakah mempengaruhi prosesnya, apa mungkin pembuatannya, atau mungkin mempengaruhi apa ya? Karena ini masih umum juga ini pertanyaan ini. Kemudian dari Mbak Fitrotul, bagaimana jika dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan karakter ada pendidikan karakter ada permasalahan? Ini permasalahan yang seperti apa juga ini ya? Jadi silakan. Ini pertanyaannya bagus-bagus semua sebetulnya nih. Silakan dijawab seininya. Coba sekarang saya mau menggunakan ini ya biar semuanya jalan. Silakan, sekarang kan mahasiswa punya HP semua yang sudah dipakai ya. Sambil jawab di sini. Tadi sudah ini, yang ini ya. Bentar. Nah, sekarang silakan mahasiswa buka di googling ya. Ini kan pertanyaan teman-teman ini tidak mungkin tidak ada jawabannya. Semuanya pasti ada jawabannya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, tulis boleh di sini. Di tayangan sudah terlihat gambar apa di situ? Halo. Masih loading, Bu. Bu. Oh, sudah ada yang muncul? Masih loading, Bu. Masih loading. Coba browsing di internet. Yalah. Sorry, kok ininya ke sini. Mbak Intan sudah bisa akses. Tapi tulisan saya jadi ke bawah. Oke. Coba. Ya. Ada persegi kotak. Oh iya, iya persegi kotak. Jadi ini adalah media yang bisa dipakai untuk mahasiswa. Saya bertanya nih, pertanyaannya nggak usah saya tulis. Saya mau bertanya ke mahasiswa, coba
apa yang tidak bisa dicari di internet? Tulis, silakan di sini, pakai ini. Biar ada selingannya. Nah, boleh menjawab pertanyaan saya, apa yang tidak bisa dicari di internet? Bisa juga teman-teman menjawab ini, yang ada di sini, googling, browsing di internet ya. Yang ditanyakan teman-teman ini browsing di internet. Coba saya ingin menanamkan digital mindset kepada mahasiswa. Jadi maksudnya begini, jangan kalau ada pertanyaan menyerah. Sekarang ini zaman digital ya, mahasiswa. Zaman digital itu tidak ada yang tidak ditemukan di internet. Jadi kalau teman-teman mencari jawaban kok sampai berlama-lama, itu artinya teman-teman digital mindset-nya belum jalan. Nah, saya ingin menanamkan digital mindset. Gimana caranya agar setiap kali ada persoalan tentang ini, pembahasan ini ya, pembahasan tentang instrumen penilaian ini, bisa terakses dengan cepat. Nah, ini mudah sekali sebetulnya kalau digital mindset-nya jalan. Ayo coba silakan. Ini apa nih? Tanda panah-panah ya. Coba silakan sekarang, setelah nanti nemu, silakan ditulis di kolom chat, boleh? Ya. Kalau di sini mungkin terlalu panjang, nggak memenuhi syarat ya. Di sini cukup untuk menjawab yang semuanya ada atau ada yang tidak ada apa gitu ya. Tadi kan pertanyaan saya yang satu itu, apa yang tidak bisa dicari di internet kan? Nah, silakan ditulis di sini. Silakan. Silakan. Ya. Silakan ya. Semuanya berkontribusi, tidak ada yang diam-diam saja. Jadi semuanya harus berkontribusi untuk memberikan masukan-masukan ya. Pertanyaan saya ulangi lagi. Apa sih sebetulnya yang tidak bisa ditemukan di internet? Silakan ditulis di whiteboard, di board yang ada di live ini ya. Silakan. Nah, ini board ini hanya untuk menjawab pertanyaan saya. Kalau untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di chat, silakan browsing. Nah, jadi ada teman-teman yang mau menjawab mana atau dua-duanya juga boleh. Ya, silakan. Silakan. Syukur-syukur di dalam ini ditulis nama singkatnya, misalnya jika tidak ada. Di sini tulis namanya, misalnya namanya siapa gitu. Ya. Silakan. Silakan. Ya. Silakan yang mau menulis, silakan. Ya. Sesuatu yang tidak ada di internet. Apa tuh yang tidak ada, Mas Imam? Ya, silakan. Dedi Haryanto. Dedi Haryanto. Saya tutup dulu. Yang lainnya biar. Nah. Oke. Ya. Oke ya. Jadi di dalam menu ini ada menu kolaborasi dan ada menu presentasi. Kalau saya ingin mengambil pendapat dari teman-teman di sini, boleh saya menggunakan yang kolaborasi ini ya, board ini. Tapi kalau saya hanya ingin menjelaskan presentasi, mungkin di sini saya akan menggambar misalnya gambar apa gitu ya. Berarti pakainya yang presentasi. Nah, ini juga bisa untuk teknik penilaian, teknik instrumen sebetulnya ini. Teknik instrumen. Ini salah satu bentuk atau teknik yang digunakan untuk menilai ya, alat penilaian. Misalnya begini, coba siapa yang belum bisa mengakses
jawaban itu. Nulis di sini saya misalnya ya. Atau saya sudah, saya belum, saya belum. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk alat ini bisa digunakan untuk penilaian seperti itu ya. Oke, baik. Ini baru berapa orang nih yang gabung di sini? Silakan yang lainnya menjawab di sini. Mana yang sudah browsing di internet belum ada yang menjawab ya? Dalam setiap jenjang pendidikan, apakah instrumen pendidikan itu sama? Coba berikan contohnya masing-masing. Ya, coba sekarang karena di sini belum ada yang menjawab, saya mau absen satu-satu namanya, biar yakin bahwa orang-orang ini masih ada di sini. Mas Sutrimo masih ada? Halo Mas Rimo. Mas Rimo. Nggak ada suaranya. Mbak Silpa masih monitor, Mbak Silpa masih aktif? Mute. Tapi nggak ada mungkin ya. Mas Nurul masih ada? Ini sekaligus ngabsen nih. Hadir, Bu. Ya, oke. Ini Mas Nurul ya, Mas Fahmi ya. Mas Juandi masih ada? Masih Bu, masih hadir. Oke, Mbak Intan masih ada? Masih lari-lari. Ya, Mbak Intan masih lari-lari. Mbak Mardiati? Nggak ada. Mbak Fitro masih ada? Mbak Lulu? Fitro Lulu? Mbak Intan mau ngapain Mbak Intan lari-lari tulisannya? Apa yang bisa saya bantu Mbak Intan? Terus Mbak Vini? Ada Mbak Vini? Hadirah, Bu. Oke. Mas Faiz? Masih ada? Hadir, masih. Oke, Mbak Destri masih ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, masih ada. Baik. Mas siapa ini? Mas Faiz ya? Ini panjang banget sih adenimnya, jadi namanya nggak kelihatan. Mas Faiz siapa nih? Ya, Bu. Faiz Yang nomor Abdillah. 2007 siapa ujungnya? Saya Bu. Muhammad siapa? Mas Imam Bu. Oh, Mas Imam ya. Mas Imam masih ada ya. Sesuatu yang tidak ada di internet sudah ditulis sama Mas Imam. Mas Imam tulisannya panjang banget jadi nggak kelihatan. Oke, baik. Oke, baik. Ini sudah salah satu cara nih sebetulnya nih. Kalau nanti teman-teman menggunakan instrumen penilaian, ternyata menggunakan ini kok nggak jalan, pakai cara yang lain, ya. Pakai cara lain. Dua-duanya dipakai nggak jalan lagi nih. Yang menggunakan chat tadi juga tidak jalan. Ini artinya ibarat dalam sebuah penelitian atau ya menerapkan instrumen ya, berarti harus cari cara yang lain, strategi yang lain. Padahal pertanyaannya tadi itu tidak mungkin tidak, semuanya pasti akan ditemukan di internet. Tapi nyatanya tidak ada yang mencarinya ya, atau tidak bisa mencarinya, atau tidak ada sinyalnya, saya tahu nih. Karena apa ya kira-kira ya? Biasanya kalau ditanya begitu, oh Mbak Destri tidak bisa menulis di whiteboard. Emang menggunakan apa Mbak Destri? Saya kasih tahu, Mbak Destri menggunakan apa nulisnya? Menggunakan HP, Bu. Oh, HP juga bisa kok. Ini ya, kalau mau nulis di whiteboard ini kan ada beberapa cara nih. Kalau mau menampilkan ada kotaknya, seperti ini, yang ada tulisan mengenai ini, yang biru ini, atau yang ungu ini yang digunakan adalah sticky note. Ini di sebelah kiri kalau pakai laptop ada. Tapi kalau yang mau nulis saja berarti teks yang pakai inisial T. Ya. Kalau mau menampilkan gambar, misalnya gambar, itu di sini ya pakai draw ada ya. Jadi seperti itu. Mau menggunakan shape ya, jadi menggunakan shape ini kan bermacam-macam shape-nya di sini bermacam-macam ya. Misalnya menggunakan begini. Nah, ini silakan bisa teman-teman pakai seperti ini ya. Misalnya mau menunjukkan, kalau saya presentasi mungkin mau menunjukkan ini, nah ini pakai ini.
Begitu caranya, Mbak Destri. Mbak Destri pakai apa tadi nggak bisanya? Pakai moda yang mana nih? Pakai tool yang mana? Pakai tool yang mana, Mbak Destri? Halo, Mbak Destri. Halo, halo, halo. Bu. Pakai tool yang mana, Mbak Destri? Belum paham, Bu. Oh, nggak paham. Jadi, kalau saya menggunakan board ini, jadi board ini sebagai media untuk penilaian, ya. Jadi ini salah satu instrumen ya yang dipakai untuk penilaian. Bisa dipakai untuk penilaian. Nah, di sini ada bermacam-macam tool. Tool itu tahu ya. Tool itu tahu. Tool itu kan alat. Alat yang dipakai untuk mengungkapkan isi pikiran teman-teman itu bermacam-macam di sini nih. Ada yang menggunakan draw. Draw itu gambarnya pensil. Nih, kalau saya draw ini misalnya kayak gini. Misalnya saya gambarkan. Jadi kalau ada bulatan begini, nanti atau ada tanda silang begini. Nah, ini nih. Draw. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan tool mengungkapkan isi pikiran dengan teks tulisan seperti Mas Imam, ini pakai yang T inisialnya, ya. Kalau teman-teman mau menggunakan kotak seperti ini yang ada di sini, ini pakainya sticky note. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan yang lainnya lagi, shape misalnya, ya di sini ada tulisannya shape, gitu ya. Ini kalau kita punya digital mindset, jadi memudahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman tadi kan sudah diperlihatkan dengan pertanyaan teman-teman yang ada di kolom di meeting chat, ya, di meeting chat. Nah, di meeting chat ini teman-teman sudah melihat banyak pertanyaan. Nah, makanya saya tanya, ada nggak di internet yang tidak ditemukan pertanyaan teman-teman ini? Ditampilkanlah di sini tulisannya di whiteboard atau di board, ya, di board di sini. Nah, begitu. Makanya kita harus punya digital mindset agar aktivitas kita di era digital ini lebih mudah. Kita membahas tentang instrumen pendidikan atau instrumen pembelajaran, dan ada teman-teman yang bertanya, dalam setiap jenjang pendidikan, apakah instrumen pendidikan itu sama? Ini sebetulnya pertanyaan ini sangat mudah diakses kalau teman-teman mau atau memiliki digital mindset. Ini salah satu strategi juga agar teman-teman itu ketika belajar di kondisi seperti ini dengan mode daring, ini sebenarnya teman-teman itu justru lebih mudah untuk bereksplorasi. Kenapa? Karena bayangkan, ketika saya hadir di ruangan kelas di kampus sana, belum tentu LCD-nya tidak macet-macet. Mungkin ada kendala ini dan itulah, mungkin ada kendala belum lagi nanti kendala menayangkan. Kalau teman-teman mau menayangkan tidak ada alatnya di kelas, padahal kita mau menayangkan yang berbagai macam seperti yang ada di saya tayangan sekarang ini, kesulitan enggak? Kesulitan ya. Tapi dengan cara seperti ini, teman yang lain bisa langsung melihat nih, pertanyaan teman-teman bisa langsung melihat. Bisa langsung baca sendiri. Tidak usah saya bacakan, tidak usah dibacakan oleh teman-teman, tapi bisa baca sendiri. Inilah hebatnya ketika kita belajar dengan cara seperti ini. Ini kalau kita punya digital mindset. Jadi ada growth mindset, ada pola pikir bertumbuh. Tapi kalau fixed mindset, belajarnya begini, lah kalau daring itu nggak enak, nggak nyaman, karena kita sangat terkendala oleh sinyal. Nah, ini namanya fixed mindset. Kalau tidak mau seperti itu, teman-teman harus punya terobosan, misalnya pindah, bergeser tempat duduknya. Jangan di situ aja, misalnya geser, mungkin ke depan, atau agak bergeser berapa meter gitu ya, mungkin harus keluar rumah atau mungkin harus menuju jalan yang memungkinkan ada sinyal, tetapi di situ suasana mungkin memungkinkan kondusif gitu ya, tidak bising gitu. Jadi banyak 1000 jalan untuk bisa mengakses pembelajaran atau perkuliahan kita
ketika kita memiliki digital mindset, ya, digital mindset kita ini bagus. Oke, sekarang yuk kita jawab satu persatu. Atau sudah nemu? Ini pemakalah, para tim pemakalah sudah nemukah? Yang ditanyakan oleh teman-teman, silakan saya beri kesempatan untuk menjawab. Halo, hai. Belum, Bu. Belum cari ya? Belum. Jadi ngikutin Ibu, saya belum cari. Oh, berarti mahasiswa perlu saya kasih tahu caranya agar mata bisa melihat ke Bu Inung, telinga bisa mendengarkan Bu Inung, tapi tangan tetap bisa bergerilya. Jadi tangannya sambil bergerilya ya, browsing gitu ya. Jadi semuanya Iya. jalan. Inilah hebatnya kita ini ketika digital mindset kita ini jalan. Ya, ini yang namanya cyber pedagogy sebetulnya ini, cyber pedagogy. Jadi dengan cyber pedagogy ini memungkinkan kita orang-orang yang sudah mempunyai nalar dan terhubung dengan dunia maya bisa melakukan apa yang kita inginkan dalam konteks pembelajaran atau perkuliahan ya. Seperti itu cyber pedagogy. Jadi boleh nanti browsing cyber pedagogy itu apa ya? Gitu langsung. Saya bicara cyber pedagogy, langsung browsing. Cyber pedagogy apa sih ya? Bu Inung bilang cyber pedagogy. Nah, seperti itu caranya, ya. Saya ngajar mungkin akan mengajak mahasiswa itu aktif dalam artian bukan hanya aktif bicara, tetapi tangan kita aktif untuk itu tadi ya, browsing. Kemudian tangan kita juga lincah untuk mengakses apa yang saya suguhkan di sini. Terus lagi mungkin mulut kita juga aktif untuk bicara ketika dibutuhkan untuk bicara. Seperti itu ya. Jadi keaktifan ini bisa juga berupa berupa critical thinking misalnya. Bagaimana kita menggunakan pikiran kita ini untuk berpikir yang kritis begitu. Yuk, sekarang kita satu persatu. Ini tadi saya tadi ini menanamkan mindset dulu namanya, ya. Jadi nggak mungkin saya langsung menjawab ketika mahasiswa tidak memiliki atau tidak merubah mindset. Ini saya mau merubah mindset dulu bahwa kita ini hidup di era digital, kita harus memiliki digital mindset yang bagus. Biar nggak mati gaya gitu ya. Bayangin, kita Zoom, bertanya, diam, tidak bisa melakukan apapun. Gimana? Pembelajaran atau perkuliahan ini pasti akan sangat membosankan. Tetapi ketika kita bisa berpetualang, tadi saya bilang berpetualang ya, berpetualang itu yaitu tadi, kita menelusuri dunia maya, browsing, utak-atik ini yang ada di papan ini, sehingga kita ini tidak diam saja, tapi kita melakukan sesuatu yang memang dibutuhkan dalam konteks diskusi kita ini, gitu ya. Nah, saya akan stop screen. Saya akan mencoba menayangkan ini lagi. Sharing. Oke. Tidak. Ya. Share screen. Ini. Nah, sudah terlihatkah? Belum. Belum, Bu. Oh ya, ini. Sudah, Bu. Sudah terlihat? Terlihat ya? Hilang lagi. Sudah, Bu. Oke, nah tadi pertanyaan teman-teman itu bisa dijawab juga dari sini sebetulnya kalau kita jeli, ya. Tadi ada pertanyaan teman-teman coba dicek lagi tuh di situ. Itu kan ditayangkan sama teman-teman tadi, tinggal kita mau cermat apa tidak. Nah, kalau dalam konteks pendidikan atau pembelajaran, kan tadi ada teman yang sudah presentasi begini kan. Nih, dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa berarti di sini variabel. Salah satu hal yang
ada dalam komponen instrumen, yaitu prestasi. Prestasi belajar siswa. Ini tadi pertanyaannya siapa? Ayo, masih ingat nggak? Faktor apa saja? Pertanyaannya siapa tadi? Terus, faktor yang diduga mempunyai hubungan. Faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh. Berarti ada faktor X lagi. Ada faktor X lagi yang berhubungan dengan prestasi belajar siswa. Coba sekarang yuk kita telusuri faktor yang berhubungan dengan atau yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sekarang saya akan stop screen. Saya akan suruh tulis di whiteboard. Ingat tadi kata kuncinya apa? Pertanyaannya? Faktor yang berhubungan dengan prestasi siswa. Belajar siswa. Ini berhubungan dengan instrumen penilaian. Yuk, saya stop screen. Silakan, boleh ditulis di kolom chat, boleh ditulis di whiteboard. Silakan, saya pakai new lagi di sini. Ya. Silakan tulis mau di kolom chat boleh. Faktor apa saja yang berhubungan dengan prestasi belajar siswa? Boleh di kolom chat, boleh di sini. Boleh di sini. Boleh di sini. Ya. Boleh di sini. Boleh di share juga. Enak loh belajar begini sebetulnya. Ya. Saya akan menggunakan shape. Kenapa? Saya suka biar ini. Faktor apa saja yang mempengaruhi atau berhubungan dengan prestasi siswa? Oke, baik. Intelligence, minat, bakat, dan motivasi. Ini jawabannya siapa? Nurul Fahmi. Mas Nurul kok Mbak. Sorry, Mas Nurul. Oke, baik. Boleh kita beri aplaus ya. Terus, silakan yang lainnya. Udah diborong nih. Intelligence, minat, bakat, motivasi. Ada lagi? Yang berpengaruh. Jadi kalau ada siswa berprestasi itu kira-kira yang mempengaruhi apa saja ya? Kegigihan. Oke, baik. Kegigihan. Siapa yang jawab kegigihan nih? Siapa yang jawab kegigihan? Faiz, Bu. Mas Faiz. Oke, baik. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga. Siapa yang menjawabnya? Siapa? Ya. Ini, Bu. Siapa? Mbak Vini. Oke. Nih, sudah banyak ada intelligence, ada motivasi, ada minat, ada bakat, motivasi, lingkungan, semangat. Semangat ya. Semangat. Ada kegigihan. Nah, nih di kolom chat juga Mas Juandi, ada motivasi, metode pembelajaran, kesemangatan diri. Kesemangatan diri bahasa mana Mas Juandi? Oke ya, mindset. Ih, bagus banget nih yang jawab mindset nih. Mindset ini justru yang paling utama ya. Mindset menuju masa depan yang cerah. Berusaha untuk belajar. Iya, bagus sekali. Boleh dong tepuk tangan. Ya. Oke, baik. Faktor belajar. Ini faktor belajar ya. Sudah banyak. Nah, saya close lagi. Atau enggak, biarin dulu deh kayak gini. Barangkali ada yang sedang berusaha untuk menulis. Oke, berarti tadi pertanyaan apa saja sih yang berperan dalam menyusun instrumen penilaian? Di sini yang sudah dijawab oleh teman-teman termasuk apa tidak? Termasuk? Masuk. Termasuk, berarti bisa terjawab ya. Oke, saya kembali close whiteboard. Saya akan kembali ke tayangan berikut. Kita akan konfirmasi lagi dengan narasumber ya. Narasumbernya tadi kan bilang dalam bidang pendidikan instrumen digunakan untuk nih. Ini tadi pertama prestasi belajar, berarti faktor yang akan
yang akan berpengaruh atau yang akan berguna untuk penyusunan instrumen ini antara lain ini faktor-faktor ini ya. Kemudian apalagi di sini perkembangan hasil belajar siswa atau mungkin perkembangan siswa sendiri ngaruh apa tidak? Termasuk apa tidak? Perkembangan siswa boleh ditulis di kolom chat, dijawab berpengaruh atau iya atau tidak, yes or no jawabannya. Kemudian proses belajar mengajar guru, ini yang tadi disebut oleh Mbak siapa tadi ya di sini, metode pembelajaran Mbak Destri ya, Mbak Destri. Ya, kemudian keberhasilan pencapaian satu program. Kalau dibilang keberhasilan pencapaian satu program, ini yang berpengaruh di sini siapa sebetulnya? Ketercapaian program ya. Program ini mungkin lebih luas lagi, bukan hanya pembelajaran di kelas, tapi program, mungkin program sebuah lembaga dan seterusnya. Atau program pendidikan. Siapa ya? Siapa saja atau faktor apa saja yang berpengaruh? Guru sama kepala sekolah kayak Bu. Ya, atau kalau dikategorikan jadi dua kategori besar, berarti faktor intern dan ekstern. Intern lembaga atau intern lembaga yang memiliki program atau ekstern ya. Berarti kalau faktor intern tadi itu yang dijawab barusan apa misalnya? Guru dan kepala sekolah. Guru, kemudian Kepala sekolah. kepala sekolah. Apa tuh tadi mindset ini penting banget loh. Mindset ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pencapaian program. Kalau mindsetnya sudah mindset mau maju tadi kata Mbak Destri, itu akan lebih mudah. Tapi kalau fixed mindset itu ya artinya susah. Kayaknya susah, paling susah. Nah, paling kayaknya itu sudah termasuk fixed mindset. Fixed mindset itu terkunci mindsetnya, dikunci, gitu ya. Oke, berarti sudah bisa disimpulkan pertanyaan dari Mas siapa tadi? Mas. Dari Mas. Siapa tadi yang pertama ya? Oh nih, dari Mas Faiz Abdillah Al-Falah. Faiz Abdillah Al-Falah. Namanya bagus banget. Sudah terjawab Mas Faiz? Ini Faiz Abdillah Al-Falah yang koordinator kelas bukan? Iya, betul Bu. Iya, Bu. Oke, berarti sudah terjawab ya Mas Faiz ya. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun instrumen pendidikan? Itu tadi perlu diperhatikan, tetapi nanti seiring dengan kebutuhan, instrumen ini mau diperlukan untuk apa? Apakah untuk instrumen pembelajaran atau instrumen pendidikan yang lebih luas, atau instrumen pembelajarannya saja nanti digolongkan dalam beberapa kategori. Misalnya untuk jenjang PAUD TK, untuk jenjang dasar, untuk jenjang menengah, untuk jenjang perguruan tinggi. Berarti ini nanti menjawab pertanyaannya dari siapa tadi yang menanyakan setiap jenjang? Mas Imam ya. Halo Mas Imam. Salam Bu. Ya, berarti kalau begitu Mas Imam sudah bisa menangkap jawabannya dari pernyataan saya barusan? Sudah bisa terima Bu. Ya, berarti gimana kesimpulannya? Setiap jenjang. Ya, setiap jenjang harus disesuaikan antara jenjang dari dari PAUD pun harus disesuaikan karakternya untuk penilaian, terus di SC pun juga disesuaikan, di atau SMP juga sama, maupun di tingkat SMA gitu. Oke, baik. Terima kasih, boleh tepuk tangan. Kesimpulannya sudah sangat bagus ya. Oke, jawaban Mas
untuk Mas Imam sudah, untuk Mas Faiz sudah. Siapa lagi yang belum nih? Mbak Fitro, bagaimana jika dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan karakter ada permasalahan? Nah, bagaimana jika dalam pelaksanaan evaluasi ada permasalahan? Saya mau balik bertanya nih. Permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan karakter, misalnya apa? Kita kembali ke whiteboard. Dijawab di sini saja ya. Di whiteboard. Yuk, kita jawab di whiteboard. Contoh dari permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan karakter. Ayo, ditulis di sini biar seru. Ayo, boleh di kolom chat juga ya. Oke, tadi yang jawab yes, sudah banyak tadi pertanyaan tadi ya. Faktor eksternal, lingkungan rumah, teman. Ya, betul tadi Mas Imam ya yang pertanyaan sebelum ini. Baik, sekarang jawaban yang pertanyaan terakhir boleh di kolom chat. Boleh di sini. Ini ya, silakan. Apakah mahasiswa senang dengan model-model begini perkuliahannya? Halo. Senang. Jadi interaktif ya. Jadi yang mau diem aja itu nggak bisa diem. Oke, nanti sambil saya absen loh sebentar-sebentar biar memastikan mahasiswa masih ada di ruangan sini. Anaknya susah dibilangin contohnya. Ya, dalam evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter. Dibilangin apa misalnya ini Mbak atau Mas nih? Ini Mas Imam ya yang nulis ya atau siapa nih? Bukan, Bu. Oh bukan. Anaknya susah dibilangin siapa nih yang nulis nih? Ayo dikasih contoh misalnya gimana? Ya. Silakan atau mau menjelaskan faktor pergaulan ini Mbak Destri? Silakan, mana dulu? Bebas. Hadiahnya sama kok. Hadiahnya sama. Halo. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Faktor yang mempengaruhi Contoh dari permasalahan dalam evaluasi pendidikan saat pelaksanaan evaluasi pendidikan karakter. Jadi dalam hal ini kata kuncinya adalah pelaksanaan pendidikan karakter. Pelaksanaan pendidikan karakter. Ada masalah apa di sana gitu ya? Evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter. Evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter. Kurangnya sarana dan prasarana, siapa yang jawab ini? Kurangnya sarana prasarana? Bu, Faiz. Faiz, boleh tepuk tangan. Bagus banget jawabannya. Mas Faiz, saya kasih bintang ya. Mas Faiz, saya kasih bintang. Nih bintang buat Mas Faiz. Bintang buat Mas Faiz ya. Wah, bintang buat Mas Faiz warna merah. Angel. Spesial untuk Mas Faiz, bintang warna merah. Oke. Saya tadi tanya, anaknya susah dibilangin. Ini saya tanya tapi nggak mau dijelaskan, jadi belum saya kasih bintang. Ya, sudah menjawab tapi belum dijelaskan. Faktor pergaulan juga. Ayo jawab lagi, silakan. Jangan hanya Mas Faiz yang dapat bintang. Bintang 5 itu mahal banget loh. Kalau jenderal itu bintang 5 itu prosesnya sangat panjang. Silakan. Gak ada lagi? Ayo sekarang kita telusuri.
Kita membayangkan, yuk, kita semua sedang membayangkan, kita sedang mengevaluasi pelaksanaan pendidikan karakter. Evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter. Saya scroll lagi, biar memastikan kata-kata saya itu benar. Pelaksanaan evaluasi pendidikan. Salah ya berarti ya? Beda ya? Pelaksanaan evaluasi pendidikan. Nah, sekarang kita sedang mengevaluasi pendidikan nih. Kita sedang mengevaluasi pendidikan. Ternyata ada masalah. Masalahnya apa gitu loh. Tadi dijawab sarana prasarana. Kemampuan guru yang terbatas. Kemampuan guru atau kemampuan si pelaku yang sedang mengevaluasi ya, dalam hal ini guru atau dosen mungkin. Siapa yang jawab ini tadi? Jangan dihapus. Siapa yang jawab ini tadi kurangnya kemampuan guru? Saya, Bu. Saya siapa? Imam, Bu. Mas Imam lagi? Oh, tadi Mas Faiz ya. Oke, Mas Imam. Saya beri bintang juga untuk Mas Imam. Tapi biar tidak sama dengan Mas Faiz, bintangnya kuning ya, orange, maaf. Orange ini untuk Mas Imam spesial. Terima kasih, Bu. Oke, siapa lagi yang menjawab di kolom chat? Ada apa tidak? Tidak. Yang belum bisa jawab di sini pasti penasaran. Sudah punya jawabannya tapi belum bisa menuliskan. Betul? Betul, Bu. Waktu pertemuan kemarin saya nggak bisa kemarin, Bu. Iya, mau jawab bisa jawabannya, Bu Inung, tapi mau menuliskannya gimana sih? Nggak bisa tembus gitu ya? Iya, Bu. Tuh, kebiasaan anak nih, Mas Solihun. Kebiasaan anak. Kebiasaan anak, pergaulan tadi. Ini masuknya di kategori apa nih? Di kategori pelaksanaan evaluasi atau di mananya nih? Mungkin di pendidikan karakternya kali ya, faktor yang mempengaruhi pendidikan karakternya, bukan evaluasinya ya. Coba perhatikan. Jawaban kebiasaan anak, faktor pergaulan, terus tadi ada apa lagi tadi ya? Satu di sini. Yang ada di sini tadi apa ya? Anaknya susah dibilangin. Ini permasalahan dalam pendidikan karakter atau dalam evaluasi pendidikan karakter? Ayo dijawab. Halo. Hai, Bu. Ya. Kebiasaan anak, faktor pergaulan, kemudian kemampuan anak dalam menanggapi materi. Ini Mas Dedi. Kemudian susahnya anak susah dibilangin. Ini masalah dalam pendidikan karakter, suksesnya pendidikan karakter, atau masalah dalam evaluasi pendidikan karakter? Jawab, boleh jawabnya di kolom chat, boleh jawab di sini. Silakan, saya ambil yang kosong biar tidak penuh whiteboardnya. Enak ya? Coba kalau di kelas kita, di kelas manual, ini saya akan nuliskan harus menghapus dulu ya, capek ya menghapusnya ya, gini tangannya, serot. Belum lagi kalau penghapusnya sudah agak rusak sehingga di papan tulis beret-beret. Di sini nggak beret-beret, tinggal saya scroll ke bawah, bersih semua deh. Enak nggak? Enak, Bu. Enak ya? Bu. Lebih cepat. Ayo dijawab. Tadi pergaulan anak, faktor pergaulan anak, faktor anak susah dibilangin, faktor kebiasaan anak, faktor kemampuan anak dalam menanggapi materi. Ini semua, keempat ini, termasuk masalah dalam kesuksesan pendidikan karakter atau masalah dalam mengevaluasi pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter. Dalam kesuksesan pendidikan karakter, berarti dalam pelaksanaan pendidikan karakter, bukan dalam evaluasi pendidikan karakter ya. Oke, sepakat?
Tapi kalau jawabannya tadi, jawabannya Mas Imam, nih saya scroll lagi ya, nggak kehapus. Kalau papan tulis tadi itu udah kehapus, harus nulis lagi. Nih ya, jawabannya Mas Imam tadi. Oh ini sudah dijawab. Masalah saya memberikan karakter. Nah, ini sudah dijawab ya, banyak ya. Nah, tadi jawabannya Mas Faiz, prasarana, kemampuan guru dalam mengevaluasi ini adalah masalah dalam mengevaluasi pendidikan karakter. Apakah bisa dibedakan keduanya? Bisa, Bu. Saya Insya Allah. bisa. Sampai di sini any question? Ada pertanyaan? Kita sampai jam berapa Mas Faiz dan teman-teman? Jam 4, Bu. Karena mulai jam 1. Ya, sampai jam 4. Oke. Yuk, sudah ya. Kita akan lanjut lagi ke termin berikutnya. Nanti kita akan kembangkan lagi. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi teman-teman lontarkan, apakah ada yang belum terjawab? Silakan yang punya pertanyaan merasa belum terjawab, dijawab. Saya stop screen dulu. Ini di virtual background saya ada tulisan apa aja tuh? Mengajar dengan hati, kelas Kelas kreatif inovatif. Cocok nggak? Nunung MPC. Cocok nggak tuh mengajar dengan hati kelas kreatif inovatif? Cocok, Bu. Ini kesepakatan. Cocok banget, Bu. Makanya tadi saya bilang, ayo sekarang silakan tangannya dipakai untuk browsing, bergerak, pikirannya untuk berpikir kritis, mata untuk memandang, mulut untuk bicara. Ini berarti mengoptimalkan apa yang kita miliki untuk sebuah kreatif dan inovatif ya, sebuah kelas yang kreatif inovatif gitu. Mengajar dengan hati itu artinya kita pendekatannya itu pendekatan pendekatan human approach ya. Jadi kalau saya tidak menggunakan pendekatan human. Kalau bahasa Yunani bacanya human. Itu saya mungkin kesal, mahasiswa ini susah banget ditanya ya, nggak mau jawab, diam lama banget tadi itu. Tapi kita menggunakan pendekatan human, berarti yang kita kedepankan itu empatinya. Saya empati. Oh, mahasiswa itu karena ada keterbatasan sinyal, ada keterbatasan mungkin masih bingung ya, karena baru pertama kali kuliah dengan saya, caranya seperti apa. Kita mau nulis nggak bisa-bisa juga di board gitu ya. Terus mau nulis juga takut salah dan lain-lain gitu ya. Ternyata ketika salah Bu Inung tidak marah juga. Dan ternyata tetap diapresiasi. Jadi besok-besok kalau saya mau menjawab, langsung saja saya tulis, tidak akan takut keliru. Karena ternyata tidak diapa-apain, malah diapresiasi. Ini namanya kita menggunakan hati dalam mengajar. Empati dan juga human approach atau people approach. Jadi betul-betul kita mengedepankan empati. Oke? Begitu? Halo. Bu, Ada yang bisa menirukan suara ular? Oh gitu ya. Pernah dengar suara ular begitu? Sis. Berarti pernah mendengar suara ular ya. Saya nggak tahu kalau itu suara ular apa tidak, tapi kira-kira begitu ya. Saya percaya pada Mas siapa tadi yang menjawab? Saya, Bu. Sayanya siapa? Mas Juandi. Mas Juandi, saya percaya pada Mas Juandi bahwa suara ular seperti itu karena saya tidak pernah mendengarnya. Nah, kita semua mau percaya ya suara ular begitu. Ayo sekarang kita bersama-sama untuk menirukan suara ular. Tapi ininya mau saya galerinya mau saya perlihatkan semuanya. Pastikan Anda on cam, tidak ada yang cuma nama ya. Kita akan menirukan suara ular. Ice breaking. Oke, yuk.
kita akan menirukan suara ular. Satu, ini yang tidak kelihatan videonya, saya pastikan tidak ada orangnya ya. Kecuali kalau ada suaranya, Bu saya ada tapi tidak bisa tampil misalnya. Oke, Mbak Desri sudah siap suara ular? Ya, Mbak Lulu juga ya, Mbak Sulfa, Mbak Mardiati. Yuk, 1, 2, 3, suara ular. Kurang seru lah, masa kurang seru tadi Mas Juandi ngasih taunya seru banget kok. Suara ular lagi, yang keras. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi ice breaking itu bermacam-macam ya, hanya dengan suara ular aja bisa untuk mengondisikan. Sekarang saya mau tahu dong, suara orang mendengkur. Ayo, biar yang sedang mendengkur mungkin sedang ikut kuliah, tapi tidak mau on cam, mungkin sedang mendengkur, tapi di mute jadi nggak kedengaran. Yuk kita saingi suara mereka. 1, 2, 3, mendengkur. Itu dibuka suaranya, jangan di mute. Mbak Intan. Itu sama Mbak Intan, ini acting aja Mbak Intan. Saya yakin tidak pernah mendengur, ini acting aja. Intan Buka, Mas Joni, suaranya buka. Mas Imam buka. Mas Faiz buka. Mas Solihun buka. Mbak Vini buka. Suaranya buka semua. Kita akan mendengur bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3, mendengur. Mendengur. Pada mana Jaim. Padahal biasanya mendenggurnya keras banget. Disembunyikan, Bu. Disembunyikan ya. Mbak Desri malu nggak mau buka suara. Oke. Kalau mendengur mungkin nggak pada mau ya, karena mendengur itu jelek. Tapi tidak jelek loh. Mendengur itu kadang-kadang ada yang bagus juga. Kita lihat mendengur yang bagus. kayak Ada lagunya ya, Bu, kalau bagus, Bu. Kayak Mas Fahmi kalau dengur itu bagus sekali ya. berirama, Bu. Oke. Sekarang masih ice breaking satu lagi. Setelah ini nanti sudah. Ya. Ice breaking satu lagi, setelah ini nanti sudah. Kalau saya bilang apa namanya? Kalau saya bilang satu, saya bilang satu, cuma saya azan. Saya berhenti dulu deh, biar Iya, Bu. tidak Azan, Bu. tabrakan sama azan. Bu.
Sudah terlihat di tempat saya? Ya di Udah, Bu. apa tuh? Satu yes. Dua. Oke. Bilang dua, oke. Bilang tiga, semangat. Biar tulisannya jelas, saya kasih merah aja. Oke, enak ya. Kalau di itu di sekolah, di kampus, di kelas, kita mendadak cari spidol merah nih, nggak ketemu. Ketemunya cuma spidol hitam. Di sini saya mau ganti spidol berwarna-warna tuh dengan sangat mudahnya. Saya mau ganti warna hijau biar kayak Unuga. Ya, misalnya ya. Oke, sorry. Saya akan warna hijau, warna merah, semuanya lah, sembarang kalir. Tahu sembarang kalir nggak? Sembarang kalir tahu? Kalau dengan kalir Sembarang kalir itu bahasa Jawa Timur. Artinya ya segala macam gitu. Oke, baik. Ya, kalau saya bilang 1, maka jawabannya. yes. Kalau saya bilang 2, jawabannya. Oke. Kalau saya bilang 3, jawabannya semangat. Tapi sekeras-kerasnya, jangan lemah ya. Oke. 3. Semangat. Saya sih 1. Oh, yes. Memang kelas kita ini adalah 2. Oke. Oke, karena itu mari kita 3. Semangat. 3. Semangat. 1, 2, 3. Yes. Oke, semangat. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ya, gampang ya. Ini salah satu ice breaking biar tidak bosan ya. Jadi seperti itu. Kita kembali ke tema kita. Oke, baik. Jadi tadi sudah ditayangkan oleh presenter dan tim narasumber. Ya, tim narasumber. Tim narasumber kita tadi itu sudah menampilkan, saya taruh sini. Nah, sudah menampilkan apa yang namanya instrumen, tentang instrumen pendidikan. Tetapi di sini rupanya tim narasumber tadi ada beberapa pendekatan ya. Tadi ada secara umum, kemudian ada pendidikan karakter, ada juga tadi pengertiannya dari perspektif industri ya, perspektif industri, dan semuanya itu nanti akan sangat berkaitan erat dengan di mana instrumen ini nanti akan digunakan ya. Jadi misalnya tadi ya di dunia pendidikan saja ini masih sangat luas. Apakah untuk mengevaluasi lembaga atau untuk mengevaluasi manajemen, apakah untuk mengevaluasi dari sisi yang sangat teknis misalnya pembelajarannya, atau untuk mengevaluasi motivasi para pelakunya, ini sangat luas. Jadi memotivasi para pelaku yang ada di lembaga pendidikan. Ini juga nanti ada instrumennya tersendiri. Jadi instrumen untuk evaluasi pendidikan ini sangat beragam tergantung dari subjek yang akan kita tuju ya, dan objek apa yang akan kita akan kita evaluasi begitu. Gitu ya. Kalau kita akan kalau kita akan mengevaluasi misalnya tentang motivasi guru dalam mengajar misalnya ya, motivasi guru dalam mengajar. Berarti kita butuh instrumen untuk meneliti apa sih sebetulnya yang mempengaruhi guru-guru itu dalam mengajar sehingga mereka itu termotivasi. Oh, ternyata setelah kita observasi misalnya, kita observasi dulu,
Jadi ketika kita akan membuat instrumennya pun kita mestinya observasi dulu ya. Observasi ini kalau yang dalam bahasa sekarang ini mungkin lebih cenderung pada yang namanya assessment namanya ya, assessment. Jadi kalau kita akan menyusun sebuah instrumen, kita observasi dulu di lapangan. Yang dibutuhkan apa ya kira-kira ya? Nah, kita kembali kepada misalnya motivasi guru. Ketika kita akan melihat atau mengevaluasi guru-guru di sekolah A misalnya, motivasinya itu rendah apa tinggi gitu. Di situ kita akan observasi apa saja ya yang mempengaruhi motivasi. Oh, pertama misalnya honor misalnya ya. Honor misalnya. Kedua, sikap pimpinan. Oh, sikap pimpinan ini berhubungan ya dengan motivasi guru mengajar. Nah, misalnya. Kemudian kondisi peserta didik. Kondisi peserta didiknya ini membuat guru-guru itu menjadi sangat bersemangat mengajar. Nah, ini juga ternyata mempengaruhi. Ini nanti akan kita gunakan dalam menyusun instrumen. Contohnya lagi, misalnya, mahasiswa sekarang yang beri contoh. Saya sudah memberikan contoh 3. Ya. Sarana, Bu. Apa? Sarana prasarana yang mendukung. Ya, alat prasarana yang mendukung. Boleh, ini sudah saya stop ya. Alat dan prasarana yang mendukung. Boleh tulis di sini. Yang lainnya apa lagi? Tadi ada siswanya, perilaku siswa. Siswa saja banyak sekali, ada perilakunya, ada motivasi siswa. Wah, ternyata motivasi siswa ini berpengaruh juga ya terhadap motivasi guru mengajar. Ada latar belakang siswa. Jadi sangat luas sebetulnya. Untuk menyusun sebuah instrumen itu sangat luas. Bisa juga termasuk di dalamnya itu latar belakang siswa. Misalnya, wah latar belakang siswa yang diajar oleh guru tersebut itu keluarganya kebanyakan keluarga-keluarga yang sangat care terhadap pendidikan misalnya. Ini menjadi motivasi karena anak-anaknya itu kondusif ketika diajar. Tapi sebaliknya, latar belakang anak-anak atau siswa yang diajar itu mereka tuh di rumahnya, di lingkungan rumahnya itu kebanyakan keluarga yang broken misalnya. Keluarga yang berantakan misalnya. Keluarga yang tidak terlalu harmonis misalnya. Atau keluarga orang sibuk misalnya. Ketika anak berangkat, orang tuanya sudah pergi ke pasar misalnya. Ketika orang tuanya pulang, anak sudah tidur misalnya. Ada nggak sih yang seperti itu? Ada apa tidak? Banyak saya jumpai, Bu. Banyak. Nah, ini kira-kira mempengaruhi nggak terhadap motivasi guru mengajar? Berdampak. Iya, ya, begitu ya. Demikian pula ini baru faktor siswa loh. Baru faktor siswa. Kita tadi akan mengevaluasi tentang motivasi guru dalam mengajar. Ini tadi baru faktor siswa. Sekarang faktor pimpinannya. Tadi kan katanya faktor pimpinan ya. Sikap pimpinan terhadap bawahan atau terhadap guru atau terhadap dosen kalau misalnya di perguruan tinggi. Faktor pimpinan. Misalnya pimpinan yang bicaranya selalu menyejukkan, selalu orangnya humble, selalu cool gitu ya, kalau bicara enak, atau mungkin dia humoris gitu ya, mempengaruhi nggak sih terhadap motivasi guru? Mempengaruhi ya. Demikian pula sebaliknya, pimpinan ini ngomongnya selalu menyakitkan, dikit-dikit menyakitkan. Misalnya, apa nggak bisa pergi lebih gasik lagi Bu, misalnya ya, Pak gitu ya, dengan cara yang pedis itu pedas banget jadi pedis. Pedis itu pedas banget jadi pedis kalau bahasa Jogja. Atau misalnya ada guru baru lewat ya, melewati gitu, salam, langsung ditanya, Ibu jam berapa ini? Nah ini kira-kira membuat guru semangat nggak ke sekolah? Males, Bu. Malas ya. Semangat, Bu. Padahal perlu ditanya, kenapa Ibu? Ada apa Ibu? Kok baru berangkat? Atau mungkin ditanya, selamat pagi Ibu, Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya? Nah kan enak.
pasti nanti si Bu Guru ini tadi akan bercerita, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, saya terlambat karena bla 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 bla. Pasti begitu ya. Ini salah satu aspek juga yang mempengaruhi penyusunan instrumen ketika kita akan menilai motivasi guru dalam mengajar. Itu baru 2, guys. Baru 2. Gimana kalau faktor yang lainnya? Misalnya tadi sarana prasarana, tadi katanya ya. Sarana prasarananya misalnya ketika sarana prasarananya itu sangat lengkap, kira-kira guru lebih termotivasi apa tidak? Pasti Bu. Tergantung dari individu guru. Tergantung dari individu guru. Bagus sekali jawabannya Mas Solion. Karena ada juga yang tidak punya fasilitas, tetapi guru sangat termotivasi, justru tertantang. Betul nggak? Betul ya. Jadi ketika tidak ada fasilitas, guru ini justru berpikir sangat kritis ya. Menggunakan critical thinking, gimana caranya ya biar yang tidak ada fasilitas ini menjadi sesuatu yang yang interaktif pembelajarannya. Wah, ternyata saya nemu di depan kelas ada apa gitu ya, atau ternyata ada sebagai pengganti kursi biar tidak usah duduk karena kursinya terbatas. Wah, kita bisa outdoor study nih misalnya ya, pembelajarannya lebih menyenangkan. Nah, begitulah. Saya pernah juga mengajar mahasiswa, jumlahnya cuma 3. Pertama itu agak confused juga gitu ya. Aduh, cuma 3. Tapi aduhnya saya ganti. Wah, ini keren nih. Gimana caranya ya saya ngajar 3 mahasiswa, tapi mahasiswa ini semangat. Kalau 3 mungkin juga kurang semangat kalau sayanya nggak semangat. Jadi saya harus semangat dulu. Wah, ternyata ngajar mahasiswa 3 ini justru karena cuma 3 lebih dibanding dengan mahasiswa yang banyak ini, karena ketiga-tiganya kalau satu nggak bicara kan malu tuh. Kalau satu nggak aktif, malu sama yang 2. Jadi ternyata justru di sini ada yang namanya manajemen konfliknya bagus, sehingga pembelajarannya itu, perkuliahannya itu jauh lebih seru ya, jauh lebih seru. Ini seperti itu, makanya sarana prasarananya ini memang mempengaruhi, tetapi bisa saja ini menjadi motivasi atau tidak, tergantung pada mindset, tergantung pada kreativitas, tergantung pada minat, tergantung pada apa lagi ya. Nah, ini kalau kita kaji satu persatu nih, ini jadi bahan penelitian yang sangat beragam, sangat banyak. Apa yang saya sampaikan ini. Bayangkan, hanya dari satu faktor saja, sarana prasarana sudah bisa menjadi beberapa judul penelitian. Demikian pula yang tadi, tentang motivasi guru dalam mengajar, atau motivasi siswa dalam belajar. Dahsyat ya, ternyata ya. Dahsyat nggak? Saya mau minum dulu, saya matikan kamera sebentar. Nah, gambarnya beda lagi. Oke, baik. Ya, oke, baik. Saya serahkan lagi kepada Mas Juandi untuk meneruskan. Terserah mau meneruskan diskusi atau Mas Juandi mau menggunakan pola-pola saya tadi diskusi. Silakan teman-teman tulis ya gitu. Coba Mas Juandi, saya beri fasilitas ya. Saya beri fasilitas mau whiteboard boleh, mau kolom chat boleh. Silakan diteruskan diskusinya, Mas Juandi. Mas Juandi. Mas Juandi, silakan. Ya, kepada teman-teman semuanya. Ini diskusi apa? Gimana, Bu? Ya, Diskusi. kan tadi saya bilang saya teruskan ke Mas Juandi, kan tadi ini masih ruang milik Mas Juandi sebetulnya nih. Jadi Ya.
ruangannya ini masih milik Mas Juandi yang tadi saya ambil alih sebentar karena tadi mati kan, diskusinya kan tadi nggak jalan tuh, nggak hidup. Makanya saya pakai strategi lain. Wah, saya ambil alih dulu, saya menggunakan beberapa media, ternyata jalan diskusinya. Itu artinya apa? Ketika kita buntu dalam melakukan sesuatu, kita harus cari kreativitas yang lain. Ya, ini kalau dalam bahasa sebentar. Masih ada tayangan saya? Masih ada tayangan saya? Masih, Bu. Ya, oke, baik. Ini kalau dalam bahasa yang biasa saya gunakan, yaitu ya. Oke, sebentar. Saya mau masuk dulu ke ini. Nah, saya stop screen dulu. Saya mau menuju ke sini. Ke sini. Ke sini. Nah, ini di sini. Oke, sebentar. Sebentar. Nah, ya. Apakah sudah terlihat di situ? Saya sedang menayangkan apa? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan? Ya. Ada suaranya enggak? Kelihatan apa di situ? Ada dulu. Sorry. Oh, yang oke. Bisa menangkap? Bisa, Bu. Oke, sebentar. Saya skip dulu. Skype. Nah. Oke. Nah, nih. Salah. Ini. Nah. Oke, dibaca dulu ya. Dibaca. Oke, sudah kebaca? Halo? Kebaca? Udah. Baca, Oke. Bu.
Oke, saya stop screen lagi ya. Apakah yang akan saya lakukan? Saya akan bertanya kepada Mas Juandi. Mas Juandi, sekarang silakan dipandu. Saya tadi kan sudah menayangkan itu ya. Apa yang bisa ditangkap oleh teman-teman? 1 atau 2 kata gitu, supaya tulis di sini. Mas Juandi silakan untuk memimpin, Mas Juandi. Saya menggunakan whiteboard aja deh. Teman semuanya, tadi Bu dosen telah menampilkan kepada kita. Coba saya minta kepada teman-teman untuk menulis apa yang tadi teman-teman lihat di layar. Boleh, silakan semuanya, atau 2, 3 kata, cukup semuanya apa yang panjenengan semuanya lihat di layar tadi. Silakan ditulis, boleh di chat. Oke. Whiteboard. Sudah ada 1, Mas Imam. Silakan yang, ayo Mas Juandi terus di support seperti saya tadi, Mas Juandi. Ayo teman-teman semuanya, jangan kalah sama Mas Imam. Gak apa-apa ditulis di chat meeting ataupun di sini langsung, nggak apa-apa ya. Ayo. Oh ya, Mbak Intan sudah menjawab. Desain pembelajaran. Desain pembelajaran. Yang lain, monggo silakan. Mbak Zulfa. Mas Nurul Fahmi. Monggo Mas Nurul Fahmi. Jadi teman-teman semuanya. Ya, mana yang lainnya? Yang lainnya kok nggak nulis ini? Kenapa nih? Jangan-jangan nggak ada, coba dipanggil satu-satu, Mas. Oh, coba. Jangan-jangan nggak ada orangnya nih. Saya panggil on-cam ya Mas, Mbak. Yang pertama, Pak Suritmo. Suritmo. Mas Imam, masih ada apa enggak? Pak Solihun, suaranya Pak Solihun. Mas Dedi Haryanto, dengan belit-belit suara. Yang menulis di Oh, sudah nulis ya, butuh ini ya prosesnya. Mbak Destri, apakah ada masalah Mbak Destri? Hadir, Destriana hadir. Mbak Destri senyumannya nggak kelihatan kok. Coba. Mbak Vini, Mbak Fitratul, semangat. Bu Mariati, masih ada apa enggak Bu Mardiati?
Bu Mardiati. Ya, Mbak Intan Permatasari. Mas Nurul Fahmi masih ada. Ini Mas Fahmi. Yuk, masih Di whiteboard sudah menulis Mas, itu salah satu yang saya dapat menangkap. Sudah ada yang nulis siapa tuh? siapa tadi? Mana tulisannya? Di itu Bu, kolom apa? Di board. Ya, papan whiteboard. Di board. Thinking itu Bu. Ada 5. Ada 5. Lari Oke. kemana nih? Di atas sendiri apa ya itu Bu? Oh, bentar. Saya, oh ini ya. Alhamdulillah. Ini ya tahapan design thinking. Siapa ini yang nulis? Mas Imam. Oke. Advertise, define, ideator, prototype, test. Ini coba. Sebetulnya tadi mudah banget ya kalau mau. Oke, beri tepuk tangan dulu Mas Juandi. Beri tepuk tangan untuk mereka. Tepuk 1 gitu Mas Juandi. Kalau bilang tepuk 1 berarti? Yes. Yes. Tepuk 2? Oke. Tepuk 3? Semangat. Ya, ayo lagi kayak gitu Mas Juandi biar semangat. Tepuk 1. Yes. 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 Terus? Oke. Oke. 3. Semangat gitu kan. Oke. Mas Juandi silakan di ini lagi. Oke, ada yang sudah diresum oleh teman-teman ya. Jadi tadi yang saya tayangkan, ini teman-teman juga butuh kecerdasan ini dalam menjawab nih. Kalau mau cepat tadi itu, tayangan kan cepat saya tayangkan ya tadi ya. Kalau baca lama nggak tuh? Lama. Biar nggak lama diapain caranya? Biar nggak lama. Biar langsung terekam diapain caranya? Di SS ya, screenshot. Iya, di screenshot. Jadi lebih cepat ya. Kalau dibaca pasti lama. Itu juga namanya menjawab dengan cerdas di dunia digital ya. Oke, baik. Jadi gini teman-teman, tadi Mas Juandi waktu mengawal diskusi kan karena masih baru teman-teman tadi tuh bingung arahnya kemana ya, mau jawab gimana. Nah, cari strategi lain. Wah, saya punya ide. Ternyata harus pakai cara lain ini, mungkin dengan cara permainan dan lain-lain. Ini yang namanya di sini ada ide. Kemudian ide itu tadi dicoba sebentar.
Via kolom chat dulu, coba ternyata jalan. Ada satu yang menjawab, walaupun baru satu ya. Di awal tuh baru satu yang menjawab. Atau tadi di kolom ini baru satu juga di board. Nah, terus lagi, terus diulang-ulang. Itu yang namanya nanti tes atau iterasi, ya. Iterasi, bukan literasi, tapi iterasi. Iterasi itu diulang begitu. Nah, ternyata setelah diulang itu jadi juga nih banyak teman-teman yang pada menjawab. Seperti itu. Ini namanya kalau saya menggunakan seperti itu, cara seperti itu, strategi seperti itu namanya saya sedang menggunakan paradigma design thinking namanya, ya. Jadi design thinking ini bisa digunakan dalam segala situasi. Perusahaan, kesuksesan mengajar, kesuksesan berorganisasi, dan seterusnya. Begitu ya? Oke? Mas Juandi, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Teman-teman ditanya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak gitu? Pada teman-teman, apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, disimpulkan sedikit, nanti baru saya ambil alih lagi. Terus ditutup setelah itu. Simpulkan sedikit, nanti ditutup setelah itu. Ya, kesimpulannya bahwa instrumen baik secara baik dan itu khusus pendidikan itu bertujuan untuk menjadikan proses pendidikan pokoknya menjadikan proses pembelajaran itu dapat tercapai begitu. Oke. Terus? Kenapa terkendala suara, Mas Juandi? Sinyal, Bu. Bentar, Bu. Oh iya. Jadi instrumen pendidikan itu adalah suatu metode atau cara bagi kita untuk di dalam mengajar kepada para peserta didik dapat mencapai hasil yang maksimal dari bagaimana dari apa yang telah saya tadi lihat untuk menjadikan kelas itu atau proses belajar mengajar itu lebih aktif, lebih kreatif, inovatif. Sekian, Bu, dari saya. Oke. Salam, udah ditutup diskusinya untuk kelompok 1. Demikian presentasi diskusi dari kelompok dari awal sampai akhir. Bila mana banyak kata yang tidak kurang sopan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang 3. Semangat. Tiga. Semangat. Oke, kelompok 1 memang 1. Yes. Kelompok 1 memang 1. Yes. Oke, baik ya. Terima kasih Mas Juandi.
Mbak Intan, Mbak Zulfa, dan Yes. ya yang lainnya ya yang sudah mempresentasikan dengan sangat bagus, baik. Dan teman-teman juga sudah sangat bagus dalam dalam menanggapi diskusi ini ya. Walaupun di awal agak sedikit terkendala ya, tetapi ternyata dengan iterasi, dengan dimainkan terus digenjot terus gitu ya, sampai betul-betul aktif semuanya. Nah, ini sudah sesuatu yang luar biasa. Itu tadi menggunakan design thinking namanya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Dan makalahnya nanti akan saya review kapan di lain waktu ya, nggak sekarang. Boleh nggak kalau saya izin dulu sebelum jam 4? Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh, Bu. Oh, nanti link untuk daftar hadir masih ada nggak di HP? Oh ya, saya mau cerita nih. Jadi HP saya riset sendiri karena kemarin pada saat ada kirap, saya kan videoin gitu ya sampai banyak sekali. Tahu-tahu saya pulang-pulang itu udah bersih-bersih apa, ketiduran capek, bangun tidur tuh tahu-tahu buka HP sudah riset tapi dia sebetulnya mungkin bertanya apakah mau di backup gitu kan biasanya. Tapi yang namanya bangun tidur kita itu saya mau lihat jam tadinya. Ternyata yang saya klik tidak di backup gitu. Jadi kosong blong HP saya. Makanya link yang tadi yang kemarin saya share itu juga saya hilang, nggak tahu ya. Mungkin sih kalau di ini sih ada ya di laptop ya karena di drive kan ada di drive. Tapi maksudnya biar nggak usah saya share lagi, tolong nanti Mas Faiz daftar hadirnya dipakai lagi masih bisa nggak itu? Kalau nggak saya buatin link lagi, gitu ya? Yang lain HP saya juga begitu, Bu. Riset. Nanti yang bisa bantu tolong dibantu ya. Saya menguji mahasiswa coba yang gitu-gitu tersimpan apa enggak gitu. Oke, baik. Ini kan untuk kepentingan mahasiswa. Masih bisa nggak diklik? Kalau nggak bisa nanti saya buatkan link. Oke, baik. Terima kasih. Nanti saya akan mengabsennya setelah dari link itu. Saya masukkan ke Siakat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi 2 minggu yang akan datang dengan suasana yang lebih menyenangkan. Sukses untuk semuanya. 3. Semangat. 1, 2, 3. Oke, semangat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sukses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ibu.